Sungguh teganya si pelawak, setelah kehabisan tentara kini suruh Manula berusia 71 tahun ikut bertempur di garda depan. Rakyat Ukraina ngamuk. Во-вторых, ты как командир, когда ведешь людей, отвечаешь за них, начинаешь волноваться, бояться, а так настраиваешь себя. Это твоя работа, и ты делаешь свою работу. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Langkah terbaru Kiev menempatkan seorang Manula yang berusia lebih dari 71 tahun berada di garda terdepan sangat berbahaya. Hal ini seperti menempatkan pria itu kepada kematian yang nyata atau bunuh diri. Sungguh tidak ada rasa keperimanusiaan, kenapa si pelawak itu membiarkan dan tidak membiarkan dirinya turun langsung saja ke medan tempur mempertaruhkan dirinya dan nyawanya sendiri, ucap warga-warga yang tak terima atas tindakan ini. Seperti diketahui, jika salah satu prajurit baru Ukraina yang dikirim oleh Kiev ke Jerman untuk pelatihan penggunaan senjata barat ternyata adalah Manula atau manusia yang sudah lanjut usia berusia 71 tahun. Itu menunjukkan Ukraina memang kekurangan sumber daya manusia untuk dikirim ke medan perang. Melansir Financial Times, instruktur NATO yang bekerja di pangkalan militer dekat Klitsch di timur laut Jerman mengatakan bahwa meskipun mereka terkesan dengan motivasi luar biasa dari para peserta pelatihan asal Ukraina, usia dan kemampuan mereka yang datang untuk mempelajari penggunaan senjata sangat bervariasi. Para instruktur NATO mengatakan para komandan Ukraina di garis depan seringkali lebih memilih untuk tetap menjaga prajurit terbaik mereka di parit bersama mereka daripada mengirim mereka untuk pelatihan ke luar negeri. Akibatnya tentara yang dikirim adalah Manula. Nick Reynolds, seorang peneliti perang darat di Lembaga Pemikir Pertahanan dan Keamanan Inggris Royal United Service Institute atau RUSI, mengatakan bahwa dalam banyak kesempatan pelatihan militer yang diberikan oleh Barat tidak memenuhi harapan Ukraina. Ukraina ingin pasukannya berlatih dengan tank, kendaraan lapis baja, artileri dan drone dalam kondisi yang sesuai dengan kondisi di medan perang sebenarnya. Namun juga dapat beresiko bagi personel militer yang terlibat, kata Reynolds. Namun negara-negara Eropa mempunyai toleransi yang rendah terhadap kecelakaan pelatihan dan pendekatan ini tidak sesuai dengan persyaratan Kiev untuk peserta pelatihan, jelasnya. Satu pelatih Jerman melaporkan bahwa dia mengalami ketegangan dengan komandan senior Ukraina yang menerima pendidikan militer di masa Soviet dan merasa mereka lebih tahu. Namun, tantangan nomor satu bagi program Eropa untuk mengajar pasukan Ukraina menggunakan peralatan barat adalah kurangnya penerjemah, kata Martin Bond, Brigadir Jenderal Belanda yang merupakan wakil kepala milisi pelatihan multinasional Uni Eropa. Tantangan besarnya adalah menerjemah kata-kata yang digunakan dalam konteks militer atau teknis, kata-kata yang tidak digunakan siapapun dalam kehidupan sehari-hari, kata Bond. Masalah bahasa juga dilaporkan menghambat pelatihan pilot Ukraina untuk menerbangkan jet tempur F-16 rancangan Amerika Serikat, sebuah program yang saat ini sedang berlangsung di Denmark. Militer Ukraina melawan balik Zelensky, boneka barat diseret paksa dari kursi presiden oleh seluruh warga Ukraina yang menderita. Mungkin inilah akhir dari pengabdian Zelensky sebagai boneka barat. Kemarahan tengah memuncak dirasakan militer Ukraina dan jutaan warganya. Bahkan hal ini sampai membuat Zelensky tak berada di Kiev. Dia dikabarkan menghindari kerusuhan yang mulai menjalar ke seluruh wilayah.
Militer Ukraina marah karena mereka telah kehabisan ataupun mereka banyak kehilangan perangkat militer hingga tidak adanya latihan yang pasti, namun terus harus siaga melawan Rusia yang sudah jago dalam perang. Kami tidak mau seperti ini dan solusinya si pelawak harus terguling dari kekuasaannya sekarang. Donor Ukraina NATO hampir tidak memiliki apa-apa lagi di gudang senjata mereka untuk dikirim ke Ukraina. Meskipun Kiev menekan Amerika Serikat dan Eropa untuk sistem rudal jarak jauh untuk menjaga pasukan Rusia, kata seorang mantan komandan artileri NATO kepada Sputnik News Agency. Semua mata tertuju pada Amerika Serikat setelah seorang pejabat Gedung Putih mengumumkan paket bantuan 700 juta dolar Amerika berikutnya akan mencakup sistem peluru kendali HIMARS yang dapat mencapai target hingga 50 mil jauhnya, namun tak ada hasil apa-apa. Ini benar-benar tidak dapat membuat perbedaan di medan perang. Selain itu, penembak harus dilatih di luar negeri. Dan sebagai komandan artileri yang menganggap bahwa Anda perlu 1 tahun untuk memastikan tim penembak sepenuhnya mampu menggunakan artileri di lokasi. Kemampuan dan akurasi terbaik mereka, oleh karena itu, bantuan Amerika Serikat dan Eropa tidak akan terlalu efektif, kata Pierre Henrot. Logistik adalah titik lemah lain dari rencana sekutu untuk membantu Ukraina dalam konfliknya dengan Rusia. Persenjataan sangat bergantung pada rantai pasokan untuk suku cadang dan amunisi. Ahli menjelaskan armada perlu dibawa oleh ribuan ke oposisi dan jalur logistik dapat dengan mudah terganggu oleh angkatan udara Rusia dan juga rudal jelajah. Pihak Ukraina juga membutuhkan suku cadang yang harus didatangkan dari Amerika Serikat atau Eropa di NATO. Pemesanan segalanya dari senjata hingga minyak dilakukan dengan sistem komputer. Pierre Henrot mengatakan ragu bahwa Ukraina akan diberikan akses ke jaringan logistik NATO. Yang diperlukan hanyalah batalion logistik Ukraina untuk menyerah kepada Rusia agar prosedur dan peralatan rahasia NATO jatuh ke tangan tentara Rusia.